Selamat sore semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung di sini. Mohon maaf ya, ini settingannya berubah. Seperti biasa kita akan bahas Ford dan lain-lain. Intinya yang berhubungan dengan Ford aja ya. Baru bisa mulai live-nya. Komentarnya di mana ini? Show confirmation dialog streaming. Object, enable, flow. Oke, 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 oke. Udah ada di sini. Gak ada suaranya. Udah ada sekarang kan? Tes 1 2 3 dicoba. Aman. Udah aman sekarang ya. Tadi mah nggak ada tadi. Nah, iya ini udah. Selamat sore semuanya. Gimana kabarnya om-om semua? Sehat selalu. Saya doakan. Kita harus nyetel lagu nih ya kan. Biar ada suaranya. Kita harus bikin screen capture. Copyrightnya ya. Nah,
kan ada musiknya ya kan. Hari ini topiknya apa Om? Itu mengenal lebih dalam karakter Ford Fiesta dan EcoSport. Nah, itu topik hari ini. Ayo kita bahas yuk sama-sama. Wah, mantap ini. Kalau pakai headset tapi ya. Mari kita bahas sama-sama. Barangkali ada yang minat membahas Kemon. Kita bahas mumpung saya hari ini hidup normal. Bangun pagi-pagi, tadi live TikTok pagi. Terus nemuin customer juga. Ngobrol-ngobrol sama customer di luar. Sebagian udah pulang, sebagian lagi keluar makan. Matikan dirimu, matikan cintamu. Selamat sore bagi yang baru bergabung. Salam kenal dari Bintang atau Wok. Apa kabar hari ini? Cuaca di kota teman-teman semua bagaimana? Apakah seperti di Depok? Hari ini panas dan angin besar. Kemarin saya jalan ke puncak, jalannya nanjak dan jelek. Awalnya aman aja Om. Pas udah sampai atas, saya berhenti sebentar. Pas mau jalan lagi keluar transmission hot, wait 5 menit, muatan full Om. Oke. Lalu apa? Setelah wait 5 menit tindakannya apa? Dan bagaimana kelanjutannya? Itu tadi ya lagunya ya. Sudah kita putarkan ATSL tadi. Berhenti sebentar normal lagi. Itu murni kepanasan atau ada indikasi modul kena? Sebenarnya kalau muncul itu memang prediksinya 2 Om. Seperti yang Om sebutkan itu TCM-nya mulai lemah atau memang di dual clutch-nya ini mengalami slip sehingga panasnya berlebihan di dalam.
karena dia kan memiliki sensor ya, pembaca suhu di sana. Kalau ketika transmisi itu memang overhead, dia akan muncul indikasi itu, dan kadang-kadang memang dia jadi nggak mau jalan atau disuruh berhenti kitanya ya, tidak bisa normal kinerjanya. Bagaimana histori transmisinya? Sudah pernah maintenance atau sudah maintenance tapi udah lama? Terus pemakaian setelah maintenance itu udah berapa lama? Berapa kilometer yang tercapai maksudnya? Dirimu. Pahit manis berdua demi cintaku. November kemarin servis DCT di tempat Om. November, iya berarti baru ya. Jangan-jangan saya takutnya TCM. Tapi gini sih, maksudnya nggak usah khawatir ya. Anggaplah itu memang kemarin karena beban kendaraan tersebut ya, muatan full, terus ke puncak itu jalurnya nanjak-nanjak dan mungkin stop and go ya. Dia kurang pendinginan, anggaplah begitu. Pokoknya gini, setelah kejadian itu kalau sekarang dipakai masih normal, tidak muncul apa namanya rasa-rasa yang berbeda, tidak muncul hal-hal aneh di mobilnya, udah antepin aja, pakai aja terus nggak apa-apa. Kecuali memang dia muncul check engine nanti ketika dipakai, atau muncul peringatan itu dibarengin dengan check engine, sebaiknya coba di scan dulu mau nggak mau ya, dibaca dulu reportnya apa gitu. Hitung-hitung tes nanjak saya, ya nggak apa-apa. Memang Ford itu kalau kita mau tahu kondisinya itu sehat bener nggak sih mobil gue gitu ya, mobil kita tuh sehat nggak sih, harus diuji dengan berbagai macam kondisi gitu ya, muatan penuh, jalan ekstrim, atau sendirian tapi buat kebut-kebutan, itu perlu dilakukan. Karena kalau nggak gitu, penyakit-penyakit yang memang sebenarnya itu akan muncul itu nanti lama munculnya, ketahuannya lebih lama gitu. Kalau makainya terlalu santai, biasa aja, itu nggak cepat muncul, nggak cepat ketahuan. Tapi kalau kita memang pengen tahu mobil saya ini sebenarnya seberapa fit, harus dilakukan kayak gitu. Sampai sekarang masih aman aja Om. Nah kalau aman udah antepin aja, pakai aja, nggak usah terlalu dipikirin lah gitu. Saya pun sama, waktu awal-awal mulai megang Ford sendiri gitu ya, maksudnya dipakai buat mobil pribadi, saya kayak gitu. Muncul indikator, udah saya reset, selesai, hilang gitu. Terus berikutnya tak pakai lagi dengan berbagai macam kondisi yang saya bilang ya. Nyoba-nyoba kondisi lain, muncul lagi nggak nih gitu. Nah ketika memang udah muncul berulang dan durasinya tuh sering, barulah kita observasi, dan ternyata ya memang hubungannya dengan itu, transmisi, TCM, sensor, dengan komponen-komponen di sana gitu ya.
Ya mau nggak mau, namanya kita pengen mobilnya ini jadi mobil daily daily driver ya, mobil pakaian gitu. Ya udah, diperbaiki. Saya ganti juga TCM-nya, dua klatnya turun, ganti lever, ganti sensor transmisi, ganti dua klat juga waktu itu. Setelah itu diuji lagi dengan kondisi yang lebih ekstrim, lebih jauh, non-stop contohnya ya, dipakai terus-terusan gitu. Berhenti hanya buat isi bensin, jalan lagi, sampai benar-benar kita nggak menemukan hal-hal yang mengkhawatirkan atau hal-hal yang menjadi problem di mobil itu gitu. Udah solve lah. Akhirnya ya pede untuk kita ngonten, untuk kita buat home service, kadang-kadang dipinjemin ke customer, itu pede aja, jadi nggak khawatir gitu. Ya intinya mau nggak mau ini adalah sesuatu yang harus kita terima dengan mobil ini yang sudah kita dapatkan second gitu ya, umurnya sudah 10 tahunan sekian. Ya setelah itu ya aman-aman aja sih, kita nggak pernah khawatir, mau kemana pun berangkat paling ya cek-cek ringan aja, yang penting olinya masih belum lewat, air-air ada, kipas nyala, udah gas langsung, nggak usah takut. Jam berapapun berangkat home service, mau pagi, mau siang, mau malam, berangkat. Intinya gitu Om, nggak usah terlalu khawatir dengan peringatan tadi. Pokoknya selama nggak ada hal-hal yang dirasakan berbeda, pakai aja, aman insya Allah ya. Begitu tipsnya. Mengenal lebih dalam karakter ya, karakternya dia gitu, kalau terlalu dimanja dia malah malah grewekan, malah kolokan mobil itu kayaknya. Jadi saya tuh nggak pernah memperlakukan mobil tuh kayak, bahasanya kayak perempuan gitu ya, walaupun itu mobil perempuan ya, Fiesta contoh ya, itu kan karakter perempuan ya, tapi dipaksa dengan pendidikan militer gitu ibaratnya, akhirnya mobilnya jadi bandel, tahan banting gitu kan. Itu tahu kalau saya ngetes sampai kayak gitu, sampai ekstrim-ekstrim ya, larinya sampai nggak sewajarnya mobil itu gitu contoh. Orang-orang kadang bilang, tuh lari segitu nggak takut apa gitu. Terus sambil megangin HP segala. Ya kenapa harus takut kalau kita sudah yakin dengan kendaraan kita, udah yakin dengan kendaraan yang kita pegang gitu ya. Pede aja. Ya cuman kan semuanya pasti ada apa ya? Ada skillnya lah. Jangan nyoba sesuatu yang memang tidak biasa gitu. Kalau saya sudah keseringan dari dulu, dari awal-awal mulai nyoba-nyoba bikin video itu ya melatih itu untuk membagi konsentrasi gitu. Tangan kiri megang handphone, konsentrasi nge-shoot, yang kanan fokusnya ke setir gitu kan. Yang dilakukan berulang akhirnya jadi biasa aja sih. Malah menurut saya masih kurang ekstrim. Top speed Fiesta berapa Mas? Kalau Fiesta 15 saya nyoba sampai 180 dapat, karena nggak pernah menemukan tracking yang lebih panjang ya. Jadi segitu tuh sebenarnya masih ada lagi Om tenaganya, 180 di tol Cipali. Kalau yang Fiesta EcoBoost kemarin saya 195 ketempuh itu, dan nggak pakai lama lari segitu ketika dapat jalanan yang benar-benar los gitu ya. Kita bisa lurus saja, nggak harus ngerem terus menghindari mobil tuh, cepet dapat segitu. Dan rasanya makin lengket aja gitu mobilnya. Jadi kita tuh mau lari segitu tuh ya nggak ada rasa-rasa takut, nggak ada. Terus kita limbung atau rasanya tuh setirnya jadi ringan, itu ya enggak sih. Ketika mobilnya sehat tuh makin pede gitu. Apalagi kalau ketemu lawan atau mobil lain yang kayaknya mau ikut-ikutan gitu, berpartisipasi dalam pengetesan, makin semangat lagi sebenarnya. Dalam artian gini, saya pakai mobil standaran, nggak ada yang tak oprek-oprek apapun ya, nggak pakai filter racing atau pakai busi racing kayak gitu, nggak, semuanya mobil yang tak pakai juga mobil standaran aja, sebagaimana mestinya mobil itu. Dengan ukuran ban juga disesuaikan gitu. Jadi saya yang Fiesta itu pakai 1
95 50 ring 16. Terus bannya juga bagus, kondisinya umurnya masih oke gitu, jadi pede. Kalau Om Budi Santoso atau ini yang tadi ngechat saya. Kalau intinya punya kendaraan kita perhatikan, kita lakukan apa ya, perawatan, penanganan yang tepat itu mobil yang kita bahas di sini ini nggak kalah sama mobil terbaru pun beneran deh. Mau dibandingin tuh ya nggak ketemu gitu. Secara feel, secara safety-nya berkendara, posisi duduk, sudut pandang semuanya tuh udah tepat banget sih mobil ini. Desainnya tuh cukup lah. Blind spotnya juga nggak begitu banyak. Jadi pede gitu pakai mobil ini nggak merasa bingung gitu. Umur termostat berapa km Om? Backgroundnya baru Mas. Iya baru backgroundnya. Umur termostat itu sebenarnya maksinya kalau bisa 100.000 sih. 100.000 kilo sejak diganti baru dan ori ya. 100.000 kilo dicek ulang sebaiknya gitu. Kalau pemakaian kulonnya bagus, terus temperaturnya juga terjaga baik, dia 100.000 tuh masih dicek aja. Jadi bukan untuk diganti lagi tapi pengecekan ulangnya. Kalau normalnya dia ya mungkin 200 ya, karena sebenarnya tidak bisa jadi patokan. Karena yang membuat dia awet tidaknya itu penggunaan coolant dan temperatur di mobil kita ini seperti apa gitu. Kayak radiatornya bagus nggak, fan-nya kinerjanya normal nggak, penggunaan kita juga bagaimana polanya, itu penting. Pokoknya saran saya kalau ganti termostat 100.000 kilo, ada keluhan nggak ada keluhan dicek aja, cek cooling system. Bima Gaming. Halo Mas Bima, kamu nonton Ayah Le? Ini anak saya. Ngomong-ngomong soal pendinginan, saya pengen kuras coolant radiator Om. Di tempat Om bisa? Bisa, monggo silakan. Kalau mau diganti coolant pakai yang kita gunakan di sini, monggo juga. Nanti sekalian dicek ya. Kayak pipa-pipa selangnya, kondisi upper tanknya seperti apa, monggo aja. Pokoknya fokus misalnya untuk urusan cooling system nanti general check aja gitu. Begitu kira-kira. Untuk Om Andi tadi ya, berapa km termostat udah. Ini barusan ngobrol sama beberapa customer, ada satu orang baru juga yang baru datang tadi ya. Seru aja sih. Masih ternyata memang ini, makanya kenapa saya bahas mengenal lebih dalam karakter itu, ternyata masih banyak yang mendapatkan saran, tapi yang ngasih saran tersebut juga tidak memahami. Makanya tadi ditanyakan ke saya. Agak lucu juga gitu. Siap, Om Januar, siap. Jadi gini, tadi ada pertanyaan. Pengen perbaikan AC gitu ya. Nah itu kalau servis AC, katanya kalau di luar itu cukup diganti ininya aja, nanti beres gitu ya. Ini saya nggak usah nyebutkan detail. Nah, tapi ketika disuruh di ngerjain, tolong ya udah dikerjain aja gitu. Nah, alasannya saya nggak pernah megang mobil beginian. Tapi ketika ditanya penyakit AC saya ini kenapa ya nggak mau dingin. Nah, ini udah diganti apa namanya, thermoswitch yang disebut tadi ya, thermoswitch sama dryer gitu. Bilangnya beres. Ini kan mobil masih umurnya belum tua banget gitu. Ya udah dikerjain aja. Jawabannya saya belum pernah mengerjakan Ford. Nah, orangnya kan datang ke saya, nanya ke saya kan, ini AC-nya kenapa ya Om gitu. Kalau di sini pola dengan EcoSport ini yang sering kita tangani problemnya adalah dari kompresor kalau penyakit seperti ini. Jadi solenoid valve-nya itu sudah tidak berfungsi atau bisa dibilang rusak. Jadi harus dilakukan servis kompresor bahasa globalnya. Yang dilakukan itu ya flushing freon, ganti oli AC, terus flapnya juga kita ganti.
terus pengecekan daleman kompresor gitu ya. Jadi waktunya mengerjakan itu paling cepat 2 hari saya bilang. Nah, terus saya bilang kalau yang tempat kemarin tuh sebenarnya katanya bisa sehari kalau cuman yang dia sebut tadi. Ya udah, kalau memang mau ngikutin prediksinya dia ya ikutin aja. Silakan di sana gitu kan. Saya kan tidak memaksakan harus servis, ini hanya pertanyaan. Saya bilang yang sering terjadi di sini problemnya selalunya di kompresor untuk EcoSport untuk kilometer segini dan tahun sekarang gitu ya. Karena ada pengerjaan juga saat ini kita kompresor AC. Nah, ternyata itu masih suka mendengarkan saran-saran yang seolah-olah itu paham banget, tapi begitu ditantang udah dikerjain aja. Dia bilang saya nggak pernah pegang pot. Tapi itu saya tuh bengkel AC, jadi kalau em, menebak ibaratnya gitu ya, menebak suatu penyakit tuh nggak pernah salah katanya kan. Itu kan argumen ya, saya nggak ngerti, saya juga nggak mau memperpanjang debat. Inilah hal-hal kadang-kadang yang membuat rancu pemikiran kita ketika kita konsultasi dengan orang yang tidak selalu megang brand itu gitu ya. Om Yosua mau nanya, EcoSpot Ecos saya ganti, Om mau nanya EcoSpot saya ganti apa nih, Amaron dengan Live PO4, kira-kira gimana ya? Maksudnya itu apa? Live PO4 apa? Tipenya. Om Andi, kampas rem depan juga ada yang KW ya Om? Di tempat sampean harga berapa? Kalau kampas rem itu bukan KW sih sebenarnya. Kita nggak jual KW, tapi beda merek aja. Untuk harga nanti WA aja ya Om ke nomor kita yang di profil itu. Langsung WhatsApp aja, nanti ada yang balesin di atas. Kalau live gini saya nggak bisa ngecek harga, saya nggak hafal. Sekarang itu urusan spare part nanti saya serahkan sama admin, sama Mas Ragil. Jenis aki lithium Om maksud saya. Pokoknya gini, patokan aki ya, ini mau pakai merek apapun, sebenarnya itu nggak apa-apa. Hanya saya kasih saran, tipenya harus benar. Yang pertama, tipenya itu tipe DIN. Jadi kalau aki buat mobil Ford itu tipenya DIN. DIN itu adalah kepalanya tenggelam, bukan kepala nongol ya, kepala akinya itu. Nah, terus yang kedua, minimum untuk AH-nya itu adalah 55. Itu untuk AH-nya, untuk ampere hours-nya ya. 55. Nah, terus yang berikutnya adalah CCA. CCA-nya itu harus 500 atau di atasnya. Om mau pakai merek apapun, mau jenis baterai apa, yang penting memang itu peruntukan untuk mobil, nggak apa-apa, pakai aja. Si paling rajin Om pabrik Ford mau buka ya. Si paling rajin Om pabrik Ford mau buka ya. Bukan mau buka, tapi sudah buka showroomnya di sini Om, di Mampang sudah ada. Sama di mana itu ya? Jakarta Barat kayaknya ada juga tuh, lupa saya. Salam buat Mas Dwi. Oh iya Om Andi. Mas Dwi-nya lagi home service ke Sentul ini tadi berangkat. Itu tadi untuk Om siapa tadi, Om Yosua ya. Pokoknya kepala akinya tenggelam, terus yang berikutnya AH-nya minimum 55, terus CCA-nya 500 atau di atasnya. Udah, mau merek Boss, mau merek Yuasa, mau merek Inco juga boleh. Inco itu bukan jelek, yang saya maksud dari awal tuh. Kenapa selalu rusak ABS gara-gara aki itu? Karena CCA-nya kurang, cuma 300 dia. Jadi drop. Jadi mau pakai merek apapun boleh. Yang penting itu perhatikan CCA-nya, data CCA itu yang paling penting. Biar aman modul-modulnya. Kalau mobil lain mungkin nggak pengaruh ya, tapi di Ford ini sensitif urusan itu soalnya. Begitu om-om semua, ayo kita bahas yang lain lagi lebih dalam. Sama nanti kita lanjutkan pembahasan lagi ya, urusan penggunaan matic yang benar untuk di Ford itu bagaimana. Nanti kita bahas ulang. Karena ternyata ya masih ada juga yang salah
persepsi dengan dual clutch. Dual clutch masih disamain prinsipnya dengan tipe transmisi CVT atau konvensional atau Matic AT gitu ya. Tadi barusan juga ada pertanyaan itu kebetulan. Silahkan yang mau bertanya lagi, saya persilakan sebelum kita bahas ke sesi transmisi. Tadi urusan AC penyakitnya selalunya kompresor yang kita tangani di sini. Seringnya adalah kasus kompresor. Kenapa ini YouTube-nya nggak mau berjalan? Apakah nge-lag? Nggak ya? Nggak nge-lag kok. Kalau habis perjalanan jauh misalnya nih Om, maksudnya gimana tuh? Kalau misalnya perjalanan jauh, kalau habis perjalanan jauh, misal nih Om, terus misal apa? Om, kalau lahar ya maksudnya ya, lahar roda depan rusak apa pengaruh besar ke ABS? Kalau rusak dan sudah oblak pengaruh ke pembacaan sensor ABS-nya. Tapi kalau baru dengung aja enggak gitu Om. Kalau udah oblak, udah gemuruh itu pengaruh besar karena sensor ini akhirnya tidak bisa membaca dengan presisi. Karena dia goyang kan. Kan ada magnetnya tuh di situ, magnet pembaca putaran. Dan selain itu juga berbahaya kalau bearing roda udah gemuruh. Kan lagi gerung-gerungnya, kalau dimati mesin sama AC kan lagi gerung-gerungnya. Kalau dimatiin langsung apa enggak apa-apa. Ini, nah ini kan pembahasan tentang ini ya, start stop yang benar. Oke, kita akan bahas juga. Jadi kalau posisi mobil itu baru jalan jauh, terus kita berhenti, kita sudah matiin AC contoh ya, kita matiin AC-nya, tapi kipasnya masih nyala, itu tunggu sampai kipasnya berhenti dulu kalau bisa. Jadi jangan langsung dimatiin ya, tunggu kipasnya berhenti dulu, baru dimatiin. Tapi kalau misalnya buru-buru, kondisi buru-buru ya nggak apa-apa. Misalnya lagi darurat gitu harus buru-buru, ya udah matiin tinggal aja nggak apa-apa. Nanti kan dia ada autonya. Kalau dia waktunya mutus nanti mutus sendiri walaupun mobilnya sudah dikunci, dia ada sistem auto untuk auto fan-nya ya. Ketika memang pemanasan berlebih dan dia butuh didinginkan kembali ke posisi normal, kipasnya akan nyala sendiri. Jadi kalau mesinnya panasnya berlebihan maksudnya, dan dia butuh pendinginan untuk mencapai temperatur yang ditentukan oleh sensor, dia nanti akan menyala walaupun mobil itu sudah posisi di off. Itu ada sistem autonya dia. Nyetel ini kok nggak mau. Siap, siap Om. Nah, oke. Itu ya. Isi aja soal sebenarnya masalah-masalah itu. Nah, backgroundnya ganti lagi ya. Backgroundnya diganti sekarang. Om, siapa tadi yang nanya? Backgroundnya ganti. Biar ada pemandangan. Kita sambil dengarkan lagu ya. Oke, sudah ya. Ada pertanyaan lain nggak? Kalau nggak ada, saya mau bahas penggunaan transmisi. Kalau udah tahu ya syukur. Kalau ada yang belum tahu kan nanti biar bisa mendengarkan di konten berikutnya. Kalau lagi ditonton ya. Musiknya nggak kebesaran kan?
Kebesaran nggak om-om yang masih di sini? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya lagi, ada 11 orang di sini. Monggo, saya tunggu. Kalau nggak ada, saya mau bahas transmisi, penggunaan transmisi yang benar gitu ya. Itu background belakangnya itu visual aja om. Aslinya tuh ada tembok itu belakang saya, ada lampu, ada tembok. Kan saya seneng diganti-ganti aja. Oke, kita lanjut aja ya. Pembahasan transmisi adalah ini hal simple aja yang setiap hari kita alami, yang kita lakukan. Jadi transmisi dual clutch itu beda banget karakternya dengan transmisi CVT atau transmisi tipe AT ya. Pembedanya adalah kalau transmisi AT atau CVT itu ketika kita masuk D, kita jalan dan berada di jalanan yang macet. Kalau kita hanya berhenti dengan menginjak rem dan posisinya masih di D, untuk transmisi tipe AT dan CVT itu di dalamnya tuh masih ada putaran atau tenaga yang disalurkan ke roda, ke as roda. Itu walaupun kita sudah rem dan berhenti ya. Itu tapi di situ kan ada rilis gearnya yang menjadikan dia tidak terasa sebagai dorongan yang terlalu kuat gitu. Kalau kita lepas rem dia akan melaju lagi. Itu untuk tipe transmisi AT dan CVT. Makanya disarankan kalau tipe-tipe transmisi tadi ketika mengalami kemacetan yang tinggi atau durasi macetnya itu lama, sebaiknya dimasukkan ke N, lalu ditarik handbrake atau masukin N diinjek rem. Supaya apa? Supaya memperlama atau membuat umur transmisi ini lebih awet. Karena pola ini tidak seketika akan menjadi efek ya. Pola pemakaian ini tidak seketika langsung bermasalah. Itu jangkanya lama. Tidak bisa ditentukan juga berapa kilometer ya. Tapi dengan pola yang salah itu tadi akan memperpendek umurnya transmisi. Itu untuk tipe transmisi AT dan dual clutch. Tipe AT dan CVT. Nah, kalau untuk dual clutch yang di mobil kita ini, di Fiesta, EcoSport, Ford Focus ya, itu ketika kita masuk D dan berjalan di jalanan yang trafiknya padat, kalau kita injek rem dan mobilnya berhenti, itu di situ tuh sudah tidak ada sama sekali dorongan dari transmisi, dari dual clutch-nya tuh tidak ada. Karena apa? Karena switch remnya dia itu sudah diberikan double fungsi. Yang satu adalah buat lampu rem, yang satunya adalah untuk informasi ke TCM, dia untuk memutus arus dari kinerja si dual clutch tadi. Itu bedanya. Jadi nggak perlu kalau kita di macet-macetan itu menggeser-geser tuas itu ke N, ke D, ke N, D, nggak usah. Kecuali macet panjang ya, macet panjang terus memang berhenti total stuck, kita kan capek yang injek rem, mendingan masukin N, tarik handbrake nggak apa-apa. Tapi kalau hanya untuk stop and go, masukin D aja terus nggak masalah. Karena memang ketika kita injek rem itu transmisi itu tidak akan memutar lagi, tidak akan memberikan gaya dorong ke as roda. Dia terputus arusnya. Makanya kalau Om perhatikan, coba rasakan ya. Ketika sudah diinjek rem dan berhenti, itu mobil itu sama sekali diem, tidak ada rasa dorongan atau apa. Kalau kita lepas, baru dia akan ada jeda dan terasa dek gitu ya. Atau powernya akan nyambung lagi gitu. Itu perbedaannya. Jadi antara kita injek rem dengan kita masukin N itu sudah hampir sama fungsinya. Sama dengan kayak kita masukin P lah contoh. Dia udah terputus koneksi arus ke TCM-nya untuk perintah ke sistem transmisi.
Itu enaknya transmisi itu dual clutch. Kalau tipe AT dan CVT memang polanya harus ngerti, karena untuk membuat transmisi ini akan awet atau tidak dari pola kita sendiri penggunaannya. Terlebih yang hidupnya di daerah kemacetan tinggi ya. Itu kalau dipaksa gitu terus ya nggak lama umurnya. Contohnya waktu itu saya nemu kasus problem dari Honda Brio ya. Honda Brio itu baru loh, tahun 2020. Baru berapa tahun loh dihitung ya. Kemarin tuh di tahun 2024 itu saya dapat kasus itu. Transmisinya ambrol, CVT-nya. Dan itu dibawa ke Honda, bilangnya harus diganti transmisi. Kebetulan itu dia warantinya itu enggak yang full. Jadi pas habis garansi rontok tuh beltnya, putus di dalam kan. Karena di sana biayanya mahal, terus konsultasi lah sama kita. Ya akhirnya kita repair, tapi ya ada penggantian beberapa barang di dalam gitu ya, tapi tidak semahal di Honda yang harus diganti satu gelondong. Itu contoh, karena dia memang hidupnya di kemacetan tinggi, berangkat kerja pulang kerja macetnya parah daerahnya dia gitu dia ceritanya. Yaitu saya nemunya di tipe CVT, dan memang saya juga punya kendaraan yang tipe AT ya, itu kayak gitu, kampas koplingnya cepat aus. Kalau dipakai pola yang pakai D, diinjek rem doang itu boros kampasnya jadinya, karena gesekan terus ya. Itu ya pembahasan simpelnya, nggak usah terlalu mendetail. Intinya ini hal yang mudah dipahami lah harusnya buat om-om semua ya, buat teman-teman semua, karena sistem dual clutch ini berbeda sekali dengan sistem AT dan CVT. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi kalau ada masukan-masukan di luar sana yang mengharuskan masukin N, tarik handrem segala macam, itu harus tahu dasarnya apa dan tahu kinerjanya transmisi itu dulu. Jangan asal ngikutin doang ya, capek nanti. Jadi cepet ini loncer nanti tuas transmisinya. Malah nggak perlu kalau di dual clutch. Sorry ya Om, ini sambil nyebat saya, karena kalau nggak ada temennya saya tuh kurang fokus gitu. Suka itu nge-lag. Udah kebiasaan soalnya. Maupun DCT tapi saya ngikutin AT, CVT buat keamanan aja Om. Oh gitu ya. Ya nggak apa-apa, kan tadi saya bilang ini tergantung posisi jalanannya kayak gimana. Kalau stop and go yang ngerem terus jalan lagi, ya capek lah, bukan keamanan ya, maksudnya capek aja. Kita harus ngengkol terus ya. Tapi kalau lampu merah, contoh lampu merahnya 5 menit, nah itu mendingan masukin N, tarik handrem. Itu harusnya biar nggak capek. Terus lampu remnya juga lebih awet kan. Nah, itu tergantung masing-masing. Intinya saya hanya menjelaskan secara fungsi transmisi ini dengan transmisi AT dan CVT itu berbeda, biar nggak salah persepsi aja. Beda banget karena mobil lain nggak ada yang pakai ya, jarang yang pakai ya. VW pakai sih, tapi mobil-mobil umum di luar sana yang brand selain Ford, brand Jepang terutama, kan jarang pakai dual clutch. Kalau lagi ngantuk ya memang sih demi keamanan, takutnya kakinya udah lemes ya, nggak bisa menahan rem gitu, tahu-tahu nyodok, bahaya. Oke ya, nanti labnya nggak lama-lama, ini mau asar soalnya kan. Itu udah jam berapa tuh? 14.53. Bentar lagi lah, jam 3:15 ya kita closing, biar videonya nggak terlalu panjang nanti kalau terupload. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi, yang mau sharing, mungkin teman-teman semua, om-om semua, monggo.
Masih ada waktu. Untuk pertanyaan lebih lanjut spare part dan lain-lain ke WhatsApp aja seperti biasa ya. Masih di kantor semua atau di jalan ini? Om Januar, DCT kalau jalan pelan atau macet-macetan menurut saya lebih unik. Iya, lebih unik dan aneh ya. Saya sebenarnya kalau pas jalan pelan saya nggak suka karakter dual club, jujur aja. Itu tadi ya, plus minusnya ada lah. Tapi kalau kondisinya grass semua nih ya. Saya pernah tuh Om restorasi EcoSport bener-bener grass, mulai TCM, dual clutch set, aktuator, lever semua diganti full. Itu enak banget loh, nggak ada sama sekali jut-jutannya, nggak ada, lembut banget, ditariknya juga pulen banget tuh. Saya ngerasain sekali waktu itu. Ternyata kalau kondisinya baru semua tuh kayak gini gitu kan, asli enak banget. Lebih lembut dari CVT malah rasanya, perpindahannya pun nggak berasa. Ganti yang grade 1 semua. Itu punyanya orang daerah Sudirman kalau nggak salah ya. Itu benar-benar mobilnya di full restorasi mulai dari cat body, tapi ngesetnya nggak di saya. Saya hanya merestorasi urusan engine, transmisi sama karet-karet. Wah, habis banyak banget itu, saking sayangnya sama itu mobil. Kaget saya. Enak, asik, pulen banget. Maaf Om, nanya lagi. Selain faktor acu, apakah cara mengemudi juga mempengaruhi usia pakai DCT dan TCM? Pasti, pasti ada pengaruhnya lah. Makanya tadi yang membuat mobil kita ini bertahan atau tidak tuh pola sebenarnya. Kayak hal-hal dasar yang kita harusnya mengerti tapi diabaikan. Nah, itu pengaruh. Kayak contoh tadi ya. Misalnya mau matiin mobil, kondisi fan masih nyala, itu apakah boleh atau tidak? Itu ya sebenarnya tidak disarankan. Kalau bagusnya ya kipasnya harus mati dulu. Tuh, itu contoh. Terus dual clutch juga. Kalau misalnya kita ada di jalanan yang posisinya memang mengharuskan kita pakai mode manual, ya digunakan tuh mode manualnya. Misalnya di tanjakan ekstrim, terus kita di turunan ekstrim, nah itu dimasukin ke mode manual, dikunci supaya ada bantuan dari engine brake ini berfungsi membantu pengereman gitu ya. Pengaruh. Terus misalnya kita pakai mobil polanya tidak sesuai, misalnya nih kita harusnya kalau ngebut itu ya diurut gitu, ini langsung dipentokin gasnya, itu kan pasti akan lebih membuat DCT ini pendek umurnya. Jadi kalau kita ngebut boleh, tapi ya ada tekniknya, nggak asal betot gitu aja jangan, karena dia frictionnya nanti lebih banyak, lebih besar. Kaca udah pada merutuli Om, apa perlu diganti-ganti? Kaca depan, pinggirannya itu ya.
Itu sebenarnya nggak merutuli deh kayaknya. Karetnya atau kacanya? Roda belakang Ford Fiesta apa memang agak chamber ya Om? Kalau agak itu sebenarnya enggak, lurus-lurus aja menurut saya, emang ngerasa chamber. Kan kan kalau di sporing kan ketahuan itu chamber casternya kan. Saya kemarin nyeporingin mobilku nggak ada itu laporan chamber gitu. Dan kalau dilihat lempeng kok harusnya. Atau pernah modif sesuatu kali di belakang, pernah ngerubah per atau gimana gitu. Kalau kaca depan itu yang saya tahu pinggirannya itu kayak masuk udara sih, sebenarnya bukan rutuli itu. Jadi kayak ada gelembung udara yang masuk ke silnya, ke bagian kaca. Karetnya, kalau karet iya, kalau karetnya diganti, yang list-listnya itu ya, kalau bisa diganti. Kalau mau apik tapi kalau enggak ya diakalin di lem sealer misalnya daruratnya, tapi di sealer dirapihin gitu ya, disolasi dulu pinggirannya, jadi biar lemnya itu nanti garisnya lurus gitu. Atau minta tolong tukang kaca yang biasa main lem kaca itu kan ngerti caranya ya, narik lem yang bener tuh gimana biar hasilnya bagus. Jadi yang merutuli mending dibuang, habis itu ditutup sealer dari bawah sampai atas. Itu oke juga. Saya dulu sering melakukan itu di mobil selain Ford ya. Karena nyari karetnya udah nggak ada yang baru, nyari yang copotan juga pada rusak. Lampunya. Nah, biar agak biru-biru. Silakan kalau ada yang mau sharing lagi, mau typing, monggo. Teman-teman barangkali ada yang masih mau ditanyakan atau disampaikan. Saya masih menunggu. Masih ada waktu 15 menit ke depan sebelum kita asar. Tapi kalau pas muatan penuh banget saya nggak merhatiin kalau Fiesta ya, chamber apa enggak, chamber atau enggak. Saya belum pernah muatan yang sampai, oh pernah ding, pernah sekali. Saya waktu itu dari kampung bawa ibu saya, bawa anak saya, bawa kakak saya, plus berasnya di bagasi penuh, sama di dalam di kabin itu di ruang kaki masih ada 2 lagi. Karena momennya saya mau bawa barang buat hajatan. Jadi berasnya beli di kampung, mau buat hajatan di sini gitu ya. Tapi saya nggak merhatiin mobil saya chamber atau enggak, kan nggak tahu ya. Ya pokoknya ya biasa aja gitu. Bannya sih sampai tenggelam juga. Tapi menurut saya ya nggak ngerasa yang gimana-gimana, nggak berubah posisi kondisi juga. Secara handlingnya juga nggak ada perubahan gitu. Terus sekali-sekalinya mobil merah itu yang SMF itu yang saya pakai dulu. Selamat bergabung bagi yang baru bergabung di sini, salam kenal bagi yang belum kenal dengan Bintang. Ini room sharing untuk seputaran dunia Ford sekarang. Kebanyakan Ford ya, walaupun mobil apa aja juga boleh kalau mau ditanyakan. Kalau saya tahu nanti saya jawab. Pertanyaan apapun boleh, gratis aja, nggak pakai embel-embel, monggo. Solusi tuas transmisi Fiesta manual oblak Om. Kalau tuasnya itu oblak, itu bawahnya bushingnya dicek, bushing yang di body
Yang di bawah konsol itu dibuka dulu. Nanti kalau memang karetnya sudah pada loncer ya diakalin. Dimodifikasi bisa, dibikinin bubut dari poliuretan bisa, atau pakai plastik lagi bisa. Biar lebih rigid. Om Andra, kalau pas macet gitu EcoSport suka jeduk pas tarikan pertama, apakah wajar Om? Terutama kalau mesin sudah panas. Kalau jeduknya tidak terlalu hebat atau tidak terlalu berasa ya, maksudnya jeduk normal itu masih bisa dibilang ya memang begitu karakter dual clutch ya. Tapi kalau sudah merasa itu berlebihan, atau Om bisa bandingin misalnya sebelumnya atau dulu mobil itu nggak begitu terus sekarang menjadi begitu, berarti memang waktunya Om memeriksa urusan transmisi tersebut gitu. Apakah as rodanya yang bermasalah, bisa juga, atau memang dari dua clutchnya ini sudah terlalu jauh gapnya, gap kampasnya. Karena gap kampas jauh itu yang bikin terasa jeduk juga kampas dua clutchnya. Kalau normalnya dia dengan kondisi sehat nggak begitu sebenarnya, nggak ada jeduknya. Jeduk, ndut-ndutan itu indikasi transmisinya perlu diperiksa kalau memang belum pernah dilakukan ya. Atau coba di learning ulang pakai komputer aja, pakai laptop atau pakai programnya Ford, nanti akan ketahuan hasil learningnya berapa, jarak gapnya berapa. Secara data nanti kan terbaca tuh. Kalau jaraknya udah terlalu jauh, udah renggang, misalnya di angka 15, 16, nah itu udah terlalu jauh tuh gapnya. Itu berarti kampasnya udah tipis. Makanya dia jedaknya jadi terasa terasa jeduk tadi. Om Hari Santoso, Mas, apakah jika mau lepas kaca spion EcoSport harus dibongkar spionnya ya? Enggak Om. Kalau lepas kacanya aja enggak, itu kan ada lock-lockannya di belakang. Di posisinya dimiringin dulu, lalu diintip, disenterin, kalau nggak kelihatan ya, nanti dicongkel kunciannya. Bisa kok itu. Atau kalau mau covernya dicongkel dulu, kalau nggak kelihatan ya. Kalau saya ganti kacanya, kan sering juga kacanya pecah gitu, beli kaca aja, nggak perlu bongkar spion, cukup dicongkel aja dari kuncian dari samping, congkel satu-satu, pakai besi bekas jeruji motor itu bisa, atau bekas jeruji sepeda bisa, ujungnya dilancipin gitu, atau pakai obeng kecil bisa. Begitu Om Hari Santoso. Balikpapan, ini teman kita dari Balikpapan yang setia dengan Ekonya. Monggo yang mau sharing lagi. Oke Mas, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Terus sami-sami ya Om. Itu trik aja sih, perlu trik yang kita harus pahami. Jadi pakai senter ya, disenterin biar ketahuan, itu ada penguncinya di situ. Ceklokan aja kok dia. Spek oli transmisi manual buat Fiesta Om. Speknya pakai tipe ATF. Kalau Om mau, saya saranin belinya Shell aja ya. Shell ATF aja pakainya. Itu yang sering saya rekomendasikan di sini. Botolnya warnanya biru. Kalau cuman ganti oli aja 4 liter. Tapi kalau overhaul itu perlu 8 sampai 8,5 kadang-kadang. Om Anggarha, di daerah mana tinggalnya Om? Om Anggarha. Kayaknya saya baru lihat soalnya. Salam kenal ya Om dari Bintang.
Di belakangnya ada mbak-mbak lewat. Nah, dihilangin ya. Ganti rumah aja. Kemarin saya live kayak gini di TikTok kan, temen saya kaget katanya. Ada orang jalan di belakangmu katanya gitu. Sangkanya orang beneran. Karena baru pertama kali ngeliat visual gitu. Dari Aceh Om. Oh ya, salam dari Depok Om. Bagaimana Om Aceh? Proses recovery daerahnya Om bagaimana kemarin? Kena dampak juga kah? Ada beberapa teman yang sana kena dampak kemarin. Sampai sekarang masih belum beres urusan ke listrik terutama ya. Listriknya masih bergiliran gitu. Terus masih air apa namanya PDAM-nya juga masih terputus. Kasihan sih kondisinya. Aman, alhamdulillah kalau aman ya. Tapi curah hujan masih tinggi ya di sana Om. Monggo silahkan teman-teman yang lain yang mau sharing lagi. Masih ada waktu 3 menit. Jam 15:04 kita closing. 15:15 ya. Monggo silakan loh. Kalau masih ada yang mau ditanyakan atau mau di-sharingkan atau ada pertanyaan lebih lanjut, kalau mau privasi langsung ke nomor WhatsApp saya aja, WhatsApp kita ya. Ada di profil bintang, silakan. Mau tanya apapun bebas. Mau konsultasi, mau apapun. Insya Allah saya bantu. Kalau saya tahu ya, kalau saya bisa. Itu aja. Saya seneng aja nyemangatin pengguna-pengguna vote ini biar tetap semangat gitu. Jangan menyerah. Pokoknya ini mobil ideal aja menurut saya ya untuk saat ini gitu. Kalau dibandingin dengan produk-produk baru yang menggiurkan secara tampang tapi tidak ada kualitas yang kita dapat, masih lebih milih inilah kalau saya sarankan. Kalau kita punya duit 200 juta, mendingan buat bangun vote aja, wah udah jadi keren banget itu. Daripada beli mobil baru yang tipis-tipis ya kan. Sensasi berkendaranya beda di Ford. Bukan bujuk, tapi ya saya merasakan sendiri dan saya nyaman sekarang. Merasa nyaman dengan mobil ini. Walaupun dulunya saya tuh cintanya sama mobil Perancis gitu ya. Tapi sekarang tuh kayak jadi itu berubah haluan gitu. Sampai dikata-katain sama teman-teman juga, teman-teman yang masih sering kumpul gitu ya di komunitas P-Shoot gitu. Saya tuh udah jadi orang selingkuh katanya. Dulu katanya pokoknya bagaimanapun P-Shoot gitu kan. Ya sekarang P-Shootnya aja udah tutup loh, gimana kan? Saya bukannya bermanuver atau beralih profesi, tapi ya kebetulan ada yang memerlukan jasa kita menangani vote, ya masa ya ditolak kan gitu. Dan ternyata setelah dipelajari nggak serumit mobil P-Shoot malahan. Secara teknologi dan lain-lainnya gitu. Lebih mudah
dicerna di Ford. Kalau Peugeot itu terlalu idealis cetaknya. Jadi agak susah kita nyari apa ya, untuk mengawinkan gitu, mengkanibal dari brand lain gitu tuh. Peugeot itu nggak ada perlawanannya, nggak ada persamaannya maksudnya. Kalau di Ford ini masih bisa lah, masih banyak bahan. Aman Om. Iya Om, maklum masih Desember nih. Iya ya. Bener, sini juga curah hujannya tinggi kok Om, sama aja. Kita pun juga bukannya santai-santai ya, di sini siaga karena ya kadang-kadang hujan lebat itu ngeri juga gitu, campur angin. Karena lingkungan saya sini juga padat ya. Kemarin aja saya ngalamin juga pondasinya tahu ambrol, pondasi jalur air gitu ya. Karena debit airnya terlalu tinggi. Tapi kalau untuk ke rumah atau ke areal bengkel sih alhamdulillah enggak sih, jauh. Karena kita memang posisinya agak tinggi. Oke ya teman-teman semua, sudah waktunya kita harus menghadap yang di atas dulu. 15-15 seperti yang saya bilang tadi. Pokoknya buat teman-teman siapapun yang memang mau konsultasi, mau bertanya langsung sama saya di nomor WhatsApp silahkan. 24 jam nomor itu standby, nggak pernah saya matikan. Kalau yang handle kadang-kadang saya, kadang-kadang ya adik saya, tapi sama aja jawabannya juga akan sama insya Allah ya. Kalau pas momennya saya lagi free, saya pasti langsung balas sendiri. Mau teleponan juga boleh, bebas. Terima kasih loh yang sudah berpartisipasi di sini. Terima kasih banyak. Sehat selalu, jaga kesehatan semuanya. Mudah-mudahan kita dilancarkan dalam segala urusan ya. Lancar rezeki pokoknya. Amin. Terima kasih, sampai jumpa di live streaming kita berikutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bintang auto. Dadah.